Halo kawan-kawan awak semuanya, gimana kabar dompetnya? Masih kosong? Makanya kerja woi. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Polaroid yang rilis tahun 2019. Film ini diawali dengan cerita seorang anak yang tidak diketahui namanya. Mereka menemukan barang-barang peninggalan ibunya di dalam kotak. Mereka pun mengunboxing kotak tersebut, yang isinya ternyata foto-foto berserta kamera Polaroid. Mereka pun mencoba kamera tersebut. Setelah menunggu hasil fotonya, terdapat sebuah bayangan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan muncullah kejadian-kejadian aneh. Dia pun memeriksa rumahnya karena takut. Tiba-tiba bola kecil jatuh dari atas lotengnya. Dan dia pun memeriksanya. Tiba-tiba scenes pun berlanjut ke sebuah sekolah tingkat SMA di musim salju yang dingin. Dia seorang pelajar yang bernama Bird. Ketika dia pulang dan melihat laki yang dia suka, dia pun memotret dengan kameranya, tapi ketahuan dia pun malu. Malu-malu kucing tai. Ketika dia pulang sekolah, dia bekerja di sebuah toko antik punya temannya, dan dia sedang memperbaiki jam jadul miliknya. Lalu temannya datang membawa kotak hasil lelangan. Ternyata di kotak tersebut terdapat kamera Polaroid yang membunuh wanita di scenes awal tadi. Bird pun langsung mencoba kamera tersebut bersama temannya. Ketika menunggu hasil fotonya, temannya main nyosor-nyosor aja, dan Bird pun gak mau. Makan anjay, jangan nafsu kali kau. Ketika Bird sampai di rumah, dia pun mengganti film yang baru, dan dia ingin mencobanya kembali dengan memotret anjingnya. Dan anjingnya takut untuk difoto. Mungkin anjingnya tahu kalau kamera itu berbahaya. Malam pun tiba, Bird dijemput oleh 3 orang teman sekolahnya. Ketika di dalam mobil, Bird melihat hasil foto kamera Polaroidnya dan melihat ada yang aneh seperti bayangan hitam di belakangnya. Scenes pun berpindah ke toko antik kawannya tersebut. Ketika mau menutup tokonya, dia penasaran dengan kotak kameranya. Ternyata itu kayak layar tancap yang isinya foto-foto pemilik kamera dulu. Abominable. Cute. Ketika dia melihat fotonya, muncul sesuatu yang aneh dan mencurigakan. Dan dia mati dikarenakan gorden terbang yang membunuhnya.
Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat pestanya, dan mereka pun menikmati pestanya, kecuali si Bert karena dia orangnya nggak pedean. Bert pun naik ke lantai atas, dan dia bertemu dengan pujaan hatinya yang dipoto waktu di sekolah. Dia bernama Connor. Mereka pun berbincang dan Bert menunjukkan kamera Polaroidnya. Yeah, it's kind of old. I'm not used. It's called the SX70. That's a camera. Teman-temannya pun datang dan mereka pun berfoto bersama kecuali Bert. 4, 3, 2, 1. Ketika dipoto, Bert merasa ada yang aneh dengan kamera dan hasilnya. Lalu Avery datang, yang punya pesta, langsung mengambil kameranya, dan dia pun selfie. Tiba-tiba polisi datang untuk menjemput Bert. Bert pun periksa mengenai temannya yang mati di toko antik. Ketika Bert di rumah, ia memandangi hasil foto-fotonya dan melihat ada yang aneh di foto-foto tersebut, seperti bayangan hitam. Since kembali ke rumah Avery, pesta pun selesai dan dia sendiri di rumah yang gelap itu. Dia pun pergi ke ruangan bawah untuk membuang sampah dan memeriksa beberapa lemari. Tetapi muncul hal-hal mencurigakan. Dia pun memeriksa rumahnya. Hello? Ketika dia mencoba untuk kabur, dia malah tertabrak lampu. Keesokan paginya, Bert mendapat kabar bahwasannya Avery sudah tewas. Dia pun langsung mengecek hasil fotonya, ternyata bayangan hitamnya menghilang dan berpindah ke foto lainnya. Bert pun langsung mencampakkan kameranya tetapi tidak mempan. Ketika sampai di sekolah, Bert pun mengumpulkan orang-orang yang ada di foto dan membahas tentang bayangan hitam itu. The smudge. It's not a Tyler died, the shadow moved to Avery's photo. And then when Avery died, it moved again. Dan Davin pun tidak percaya dan membakar foto tersebut. Yang terjadi ketika api sampai ke foto tangan ceweknya, malah tangannya langsung keluar asap dan terbakar. Ketika mencoba untuk dipadamkan tetapi tidak berhasil, dan Bert memadamkan foto yang terbakar itu. Foto pun kembali utuh. Cewek Davin pun masuk ke rumah sakit. Keesokannya, Bert bersama temannya pergi ke toko antik tempat dia bekerja untuk mencari kotak dari kamera tersebut. Tetapi ketika dia masuk, dia malah dikejar oleh hantu kamera tersebut. Karena Bert juga masuk di foto tersebut.
dan dia pun berhasil lolos. I got you. Come on. Get in the car. Scenes berpindah ke rumah sakit. Ketika cowoknya keluar mencari perawat, Burt menelepon Mina agar mereka jangan sampai sendirian dan harus tetap bersama. Dan yang terjadi, Mina pun tewas dengan kondisi gantung diri. Mereka pun menemukan petunjuk tentang kamera tersebut dan memutuskan untuk mencari tahu asal-usulnya. Mereka pun mencari informasi kamera tersebut ke perpustakaan dan koran-koran lama. Ketika mereka membahas info dari kamera itu, Davin pun emosi dan tanpa sengaja terfoto. Devin, put the camera down. Stop. Ketika hasil fotonya sudah keluar, yaitu muka Davin, dan bayangan hitam yang ada di foto sebelumnya pindah ke foto yang ada Davin. Mereka pun bertengkar ketika Pak Polisi melerai tanpa sengaja terpukul oleh Davin, dan dia pun dipenjara. Ketika Davin sendirian di penjara, dia merasa ada yang aneh. Ternyata hantunya mengintai dirinya. What's going on out there? Akhirnya dia pun tewas di dalam penjara. Singkat cerita, Burt bersama temannya pun pergi ke alamat pemilik kamera itu. Tetapi yang ada istrinya. Mereka pun bercerita sejarah kamera tersebut. Yang ternyata anak mereka dulunya dibully dan ayahnya melakukan balas dendam. Rebecca, bless her soul, was slow. Lived in harmless whispers. Somehow it got out of hand. Photos around school humiliated her. The next day, they passed them. Dengan cara memoto orang-orang yang sering bully anaknya. Dan mereka pun mendapatkan informasi bahwasannya ada satu orang yang selamat. Mereka pun pergi ke kantor polisi untuk mencari foto-foto yang mirip. Ternyata orang tersebut kepala polisi yang botak itu tadi. Dan tiba-tiba hantunya muncul, lalu mengambil foto Pak Polisi botak itu. Dan dia merobek dengan membelah dua bersamaan dengan orang aslinya. Mereka pun berpencar. Burt dan temannya pergi ke kamar mandi dan menghidupkan air hangat. Kira mau berendam air hangat, rupanya hantunya takut sama hawa panas. Burt pun keluar mencari teman lakinya. Lalu teman lakinya itu, entah siapapun namanya, lupa gue. Dia ditarik dan akan dibunuh. Tetapi Burt memotret dirinya sendiri dan hantunya mengejar dia. Dan dia pergi ke ruangan yang banyak foto-fotonya. Burt pun bergelut dengan hantunya. Ketika mau dibunuh, Burt pun memotret hantu itu, tetapi jarinya ikut masuk di dalam foto tersebut. Burt pun meremas fotonya, hantunya pun kayak
kerupuk jange disiram air. Tetapi hantunya masih bisa jalan. Bert pun membakar fotonya dan hantu itu pun ikut terbakar, beserta jarinya. Debu kan? Bert pun keluar dan menemui teman-temannya yang selamat. Another stupid photo bomb. I think I have to do first. Dan dia memutuskan untuk membuang kamera tersebut ke laut. Oke, terima kasih semuanya yang sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kompor saya ada gunanya dan dapat menghibur kalian semuanya. Ya, kalaupun tidak, makluminlah, namanya juga masih anak bawang ya kan. Mohon dukungannya dengan cara like, komen yang membangun, dan subscribe.